Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segenap dewan guru di hadapan kita, al-mukarram wal mukhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal MA, guru kita al-mukarram Ustaz Khalilullah Al-Habsi Sarjana Agama, al-mukarram Ustaz Haji Badrun, Ustaz Maluki, Abah Uci, Abah Herohada, Ustaz Abdul Haris, Ustaz Haikal, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan atas penghulu yang agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Yang artinya bahwa janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mengetahui tentangnya. Artinya kita semua berkawan, berteman, belajar pun harus tahu sosok orang tersebut. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu wal yakummukum khairukum wal yakummukum abqaukum wal yakummukum aksaru Qur'ana. Orang yang berteman dengan orang yang paling kuat agamanya. Innamal mar'u khalilihi al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kalau kita melihat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu tergantung pergaulannya dengan temannya, dan agama seseorang itu dilihat dari agama temannya. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi wal yaummukum abqaukum, yaitu orang yang paling kuat agamanya, maka kita dianjurkan untuk berteman dengannya. Yang kedua wal yaummukum khairukum, maka orang yang paling bagus akhlaknya itu kita harus temani. Yang ketiga adalah wal yaummukum aksar Qur'ana, orang yang paling baik hafalnya, paling baik amalnya, dan juga paling bagus, paling banyak hafalan Qur'annya. Maka jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada semua, ini bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Sya'ban, di mana para ulama kita atau dalam kitab Nasihat Diniyah, dia mengatakan bahwa pertama bahwa Sya'ban, bulan Sya'ban itu terdiri dari 5 huruf. Huruf sya, huruf ain, sya, terus huruf ba, terus huruf alif, dan huruf nun. Maka ulama mengatakan syahnya itu adalah syarafah wasyafa'ah. Syarafah adalah kemuliaan, dan syafa'ah yaitu Allah turunkan syafaat kasih sayangnya kepada kita semua. Kemudian huruf ainnya adalah izzah, kemuliaan, adalah bulan Sya'ban ini Allah memberikan kepada pilihan hamba-hambanya. Kemudian huruf Sya'ban, ba-nya adalah birullah, artinya berpenuh dengan rahmat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alifnya adalah ulfah,
dan nurnya adalah nur. Maka bulan Sya'ban ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, yutali'ullah li jamil khalqihi fi yaumin nisfi min Sya'bana illa yaghfirullah ta'ala illa musyrikin aw musahin. Bulan Sya'ban ini Allah turunkan, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala terus memperhatikan hambanya. Pada bulan pertengahan malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, kecuali pertama yaitu orang yang musyrik, orang yang keluar dari agama Islam, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua adalah orang yang bermusuhan dengan tetangganya. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa peringatan rohani di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan di tengah-tengah kuburan. Ada kuburan berteriak dan ada orang di kuburan itu mengalami siksaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ada kuburan yang malaikat menjaganya, dia tidak disiksa. Lima taklifu adribu. Bagaimana saya tidak disiksa? Akhirnya apa? Bahwa malaikat menyatakan, kaifa adribu? Lima yang adribu bahwa datang istighfar. Maka orang yang beristighfar untuk keluarganya, untuk orang tuanya, itu orang tua tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Yasin, bahwa membaca surat Yasin fi lailatin, setiap hari, setiap malam orang yang membaca suratul Yasin hasbunallahu ghufrullah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seorang hamba bila mana dia membaca, ketika malamnya dia membaca Yasin dan paginya Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian pada acara ini ada yang namanya penutup atau tawakufan, berhenti sejenak untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mudah-mudahan amal kita, amal ibu semua, amal bapak semua kaum muslimin wal muslimat, bahwa diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai adik daripada Mukarram Ustaz Fadrijal mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dalam kitab, yaitu kitab Nasuhul Ibad, menyatakan di makalah ke-12, wala saghirata illa asrari wala kabirata illa istighfarari, bahwasannya tidak ada dosa kecil yang dilakukan setiap saat maka dosa itu akan menumpuk, dan juga tidak ada dosa besar ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, berjanji tidak melakukan perbuatan dosa dan meminta maaf kepada manusia sekalian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang telah disampaikan ilmu-ilmunya oleh guru kita, yaitu Ustaz Muhammad Siti Mahareda. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan jadi untuk amal kita sehari-hari.